In the service of the Lord, hand in hand we stand, a home of our prayer, guarded by His loving hand. His word is our beacon, His praise is our song. Together we cherish where His love belongs. Cherish the love, our journey divine. With His amazing grace in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. Together we will stand, hand in hand, and cherish the love. With hearts bowed in devotion, we seek His will. In His light and in His word, we speak and we fulfill. Our children are blessed in this family of grace. In His embrace, they find their place. Cherish and love, our journey divine. With His amazing grace, in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. Together we will stand, hand in hand, to cherish the love. As a family in faith, we will grow. In His name, in His mission, together we will go. We will go to cherish the love, our journey divine. With His amazing grace, in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. With joy in our hearts, with love of the world apart. Together we will stand, hand in hand, to cherish the love. Cherish God's love. Baiklah, mari kita semua berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, pada saatnya Bapa, kami berdoa dan meminta agar setiap peserta yang mengikut minggu berdoa bersama keluarga diberkati, dan agar aktiviti ini akan berjalan dengan lancar sepanjang pada hari ini. Kami serahkan semuanya kepadamu, hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami dan penebus dosa kami semua. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini dalam Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Selamat sejahtera. Tema Minggu Doa bersama keluarga pada hari ini ialah menumbuhkan hati yang mengaluk-alukkan. Memahami keluarga yang pelbagai. Hari ini kita merenungkan dan mempelajari bahwa Yesus mengaluk-alukkan para wanita dan lelaki. Dicipta untuk kesetaraan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa mengikut gambarnya, untuk menjadi pasangan yang setara dalam perkawinan dan dalam menjaga taman. Dosa mengganggu reka bentuk asal Tuhan untuk kesetaraan lelaki dan perempuan dan memutarbelitkan reka bentuk asal Tuhan. Tuhan bahkan menggambarkan dirinya menggunakan metafora keibuan dalam Yesaya 42 ayat 14. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku.
Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau megah-megah dan megap-megap. Metafora sebagai penghibur dalam yang kedua, Yesaya 66 ayat 13. Seperti seseorang yang menghibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Dan ketiga, metafora ibu yang menyusu dalam Hosea 11 ayat 4. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Tuhan menyediakan penjagaan dan mukjizat untuk wanita yang didera, atau yang mengalami kesulitan atau tragedi. Ketika Yesus datang ke bumi, Dia sangat berhati-hati untuk bersikap baik hati, melindungi dan menaikkan semangat wanita untuk membantu memulihkan hubungan yang tidak seimbang. Yesus mempunyai pengikut lelaki dan perempuan, dan Yohana menyediakan uang untuk pelayanannya. Dalam gereja mula-mula, lelaki dan wanita bekerja sama untuk menyebarkan Injil. Lelaki dan wanita, kanak-kanak perempuan dan kanak-kanak lelaki diberi karunia istimewa oleh Roh Kudus. Dan setiap daripada kita dipanggil untuk menggunakan karunia yang telah diberikan kepada kita untuk memberkati keluarga, gereja, dan masyarakat kita. Yesus mengasihi semua kita, sama ada mereka lelaki atau wanita, kanak-kanak perempuan atau kanak-kanak lelaki. Kita semua dicipta mengikut image-Nya, dan setiap orang yang mengasihi Tuhan boleh membantu orang lain melihat sesuatu tentang Tuhan melalui cara mereka mengasihi orang lain tanpa mengira jantina mereka. Yesus mengasihi semua orang, sama ada mereka lelaki atau wanita, kanak-kanak perempuan atau kanak-kanak lelaki. Oh God Almighty, I need you to guide me and leading my family. I want to be like you in everything that I do. Make me able to make it true. Oh Lord, strengthen me to be the light of this family and submit myself to Him, to help and support Him, respect and honor Him as we raise to be the loving children. You and me and oh God, we can make a perfect harmony, because the family that prays together stays together. Hand in hand we trust the Lord to stand through the test of time. The family that prays together, sings together. We will lift our voices with the sweetest melody to our God. Together we pray, together we build our family. I'm just a child learning about this whole world. I've been blessed, my mom is always there. She's teaching me how to love the Lord, to trust and know Him more. I can feel the love, how she cares.
Jesus' name we pray. Hari ini kita memperhatikan bahwa Yohanes, terutama dalam Yohanes 3 dan 4, telah memberitahu kita dua kisah tentang seorang lelaki yang berjumpa dengannya secara senyap dan seorang wanita yang telah bercakap dengan Yesus. Mereka adalah dua orang yang sangat berbeza. Nikodemus adalah seorang kaya berpendidikan, seorang Yahudi yang sangat dihormati dalam masyarakatnya. Dia tidak mau sesiapapun tahu bahwa dia datang berjumpa dengan Yesus. Jadi dia datang untuk bercakap dengan Yesus secara rahasia pada waktu malam ketika hari gelap. Dia mempunyai persoalan-persoalan besar dan Yesus memberitahunya bahwa dia perlu dilahirkan semula dan mula belajar tentang Tuhan secara terbuka dan bebas seperti kanak-kanak. Nikodemus percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak mempunyai keberanian untuk bersuara dan membela Yesus sampai dia disalibkan. Kita tidak tahu nama wanita itu, tetapi Yesus berjalan berbatu-batu jauhnya untuk menemuinya pada tengah hari di tepi perigi kampung dekat Syikar di Samaria. Dia mungkin seorang wanita miskin yang tidak pernah bersekolah. Dia telah berkawin dengan 5 suami dan dia tidak berkawin dengan lelaki yang tinggal bersamanya waktu itu. Oleh itu penduduk tempatan bergosip tentang dia dan dia sedih dan kesepian. Inilah wanita itu. Kebanyakan orang Yahudi tidak mau bercakap dengan orang Samaria itu atau berdekatan dengan mereka. Tetapi Yesus meminta secawan air untuk menunjukkan bahwa dia menerima dan menghormatinya. Yesus mengetahui segala-galanya tentang kehidupan masa lalunya dan dia tidak mengkritiknya. Yesus baik hati dan lemah lembut, malah dia memberitahunya bahwa dia adalah Mesias yang dia cari dan harapkan. Dia mempercayai Yesus dengan serta-merta dan dia berlari ke kampung untuk memberitahu orang lain untuk datang menemui dia. Dia tidak bimbang tentang apa orang pikir tentang dirinya. Dan dia menjadi seorang penginjil yang hebat. Yesus menyembuhkan lelaki, wanita, kanak-kanak, perempuan, dan kanak-kanak lelaki. Dia memperlakukan setiap satu mereka dengan hormat dan kasih sayang. Dia melindungi wanita yang merasa takut dan dia menghalang lelaki daripada membuli mereka. Dia memberitahu wanita yang menuang minyak wangi ke atas kakinya bahwa kisah indah tentang pemberiannya yang penuh kasih dan mewah itu akan diceritakan di mana-mana saja Injil itu dikongsikan. Yesus melayani para lelaki dan wanita. Dia mempunyai 12 murid, tetapi terdapat beberapa wanita yang mengembara bersama mereka dan menyokong Yesus dengan uang, penjagaan, kasih sayang, dan doa mereka. Apabila Yesus disalibkan di kayu salib, hanya Yohanes yang mempunyai keberanian untuk tetap tinggal bersama Yesus. Dan murid-murid yang lain melarikan diri. Tetapi terdapat sekurang-kurangnya 5 wanita yang tetap tinggal bersama Yesus sehingga dia mati. Dan apabila dia bangkit semula, orang pertama yang dia ajak berbual adalah Maria Magdalena. Yesus memberitahunya bahwa dia perlu dilahirkan semula dan mula belajar tentang Tuhan secara terbuka dan bebas seperti kanak-kanak. Yesus mengetahui segala-galanya tentang kehidupan masa lalunya dan dia tidak mengkritiknya. Oleh itu dia dapat pelajaran bahwa Yesus mengalu-alukan para wanita dan lelaki, Anda dan saya. Tuhan
yang memberkati kita. Aktiviti ayat hafalan kita hari ini, saya akan tunjukkan 2 cara. Satu, kita sediakan kertas, kita lipat, kita agak-agak kita lipat kertas, dan kita bentukkan orang. Kita akan gunting mengikut yang kita sudah lukis tadi. Oke, lalu kita akan buka dan kita dapati bentuk lelaki di sini. Dan apa yang saya sudah buat, apabila kita sudah dapat bentuknya, lelaki dan perempuan, dia seperti ini. Kita pisah-pisahkan, lalu kita mahu anak-anak kita supaya mereka menghafal ayat hafalan dengan cara ini. Kita tulis ayat hafalan di atas, di depan ini. Lepas itu kita selang-selihkan dengan bentuk perempuan dan lelaki, perempuan, dan selang-selihkan. Lalu kita tulis ayat tersebut hingga habis seperti ini, dan biarkan anak-anak untuk menyusunnya. Oke, yang kedua adalah jika ada perintah kamu ataupun anak kamu pandai melukis, boleh dilukis seperti ini juga ataupun di print. Cara dia sama saja. Kita akan tulis satu ayat itu dengan 4 gambar, dan begitu juga kita akan suruh anak-anak untuk menyusun ayat hafalan tersebut. Dan selepas siap, kita akan menyambung seperti ini. Jadi ini sejak aktiviti kita pada hari ini, aktiviti ayat hafalan. Terima kasih. Ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur sebab Engkau mencintai kami sebagai lelaki dan perempuan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama sebagai ibu bapa memikirkan semua anak-anak di seluruh dunia, baik bayi maupun kanak-kanak maupun remaja, belia serta dewasa, lelaki dan perempuan Engkau cintai. Dan sekarang ini kami bersama-sama memberkati dari kuasa Tuhan menopang atas kepala baik wanita dan lelaki, atas kuasa dan kehadiran Tuhan memberkati mereka apapun mereka hadapi dalam dunia ini. Engkau menjagai dengan kuasa Roh Kudus, di mana Engkau bersama-sama apapun kerja mereka nanti, baik peniaga, baik guru, dokter, ataupun petani, ataupun kerja-kerja biasa, di mana saja mereka ditugaskan, disitulah Tuhan bersama-sama mengasihi mereka sebagai anak-anak-Mu, lelaki dan perempuan. Ya Tuhan, kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.
Baiklah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu. Sekali lagi kami datang kepadamu. Kami memuji-Mu sebab Engkau mengasihi kami, baik lelaki dan perempuan. Engkau tidak mengira siapa diri kami, karena Engkau begitu mengasihi setiap manusia di dunia ini. Terima kasih Tuhan segalanya. Kami serahkan segala hidup kami pada hari ini ya Tuhan. Dalam kuasa anugerah Tuhan, dalam kasih dan bimbingan Roh Kudus setiap hari, kami serahkan segalanya. Hidup ini dalam tangan-Mu, Yesus terus selamat kami. Amin. In the service of the Lord, hand in hand we stand, a home of our prayer, guarded by His loving hand. His word is our beacon, His praise is our song. Together we cherish where His love belongs. Cherish the love, our journey divine. With His amazing grace in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. Together we will stand hand in hand and cherish the love. With hearts bowed in devotion, we seek His will. In His light and in His word, we speak and we fulfill. Our children are blessed in this family of grace. In His embrace, they find their place. Cherish and love, our journey divine. With His amazing grace, in Him we'll find. With God on our side, in Him we'll abide. Together we will stand hand in hand to cherish love. As a family in faith, we will grow. In His name, in His mission, together we will go. We will go to cherish the love, our journey divine. With His amazing grace, in Him we'll find.